Oke, berikutnya adalah dari Ibu Desia. Siang Pak, bagaimana perhitungan untuk hak pensiun jika seseorang sudah bekerja melebihi usia pensiun? Apakah perhitungan masa kerjanya dihitung sampai dia berakhir tugasnya? Atau dihitung sampai usia masa pensiunnya saja? Misalnya si A bekerja di perusahaan B sampai umur 59 tahun, sedangkan umur pensiun di perusahaan itu sampai batas 56 tahun. Bisakah haknya dihitung sampai usia 56 tahun saja? Atau harus dihitung sampai usia 59 tahun? Baik, yang harus dihitung tentu saja sampai akhir masa kerjanya. Jadi andaikan dia usia pensiunnya di perusahaan itu 56 tahun. Kemudian dia masih tetap bekerja sampai umur 59 baru di PHK. Maka PHK-nya akan menggunakan waktu mau PHK gunakan PHK karena alasan usia pensiun. Maka ngitungnya pesangonnya masa kerjanya yang 56 apa 59? 59. Ya, 59. Karena begini, di dalam pasal tentang PHK alasan pensiun, di sana kalimatnya dimulai dengan perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan pekerja telah mencapai usia pensiun, ya kan? Terus bla 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 gitu kan. Pertama yang harus kita garis bawahi adalah kata-kata dapat. Kata-kata dapat ini mengandung arti tidak wajib, tetapi boleh dilakukan. Maybe yes, maybe no, ya kan? Boleh di PHK, boleh juga enggak, ya kan? Jadi pada saat mencapai usia pensiun, perusahaan dapat, kan begitu? Bukan perusahaan wajib atau perusahaan harus PHK, tapi perusahaan dapat. Artinya kalau perusahaan mem-PHK pada saat dia usia 56 tahun, bisa gunakan pasal itu. Kalau perusahaan tidak mem-PHK pada saat si Denny mencapai usia 56 tahun, juga nggak salah perusahaan. Ya. Maka ini yang harus dipahami dulu, sehingga kita tidak terjebak kepada kalau tercapai usia pensiun maka saya sudah harus di PHK. Nah, kita tidak terjebak harus dan wajib ya. Betul, itu dulu dapat. Ya. Nah, kalau sekarang si Denny itu tidak di PHK pada saat mencapai usia 56, padahal usia 56 adalah usia pensiun di perusahaan tempat Denny bekerja, dan dia terus dipekerjakan sampai usia 59, maka perhitungannya di usia 59. Pada saat dia dipensiunkan. Iya, berarti upahnya kompensasi lebih besar, Pak. Iya, itu resiko kan. Kan perusahaan juga menikmati kontribusi yang lebih besar dari si Denny. Harusnya dari 56 udah selesai kan? Tambahin berapa? 3 tahun tuh. 57, 58, 59. Kontribusinya juga lebih banyak kan begitu. Maka wajar apabila si Denny mendapatkan kompensasi yang lebih besar di usia 59 ya. Jadi memang begitu gitu loh. Nah, kalau dalam kasus gitu ya, apakah kalau dalam kasus misalnya 56-nya dipensiunkan selesai, setelah itu perusahaan menggunakan jasanya lagi, dibuatlah PKWT. Let's say misalnya setahun 2 tahun gitu. Nah ini yang seru nih. Ambil contoh, misalkan dia seorang direktur keuangan, manajer keuangan, ya. Nanti kalau kita ngomong direktur keuangan, ngebahasnya ke masalah akta perseroan, ya kan? Kita ngomong aja manajer keuangan. Dia mencapai usia 56, kemudian udah PHK dulu lah kan gitu. PHK terus dia dipakai lagi kontrak 2 tahun untuk pekerjaan yang sama. Manajer keuangan juga, ya kan, 2 tahun. Nah, dalam kasus seperti itu, saya justru melihat ini adalah lagi-lagi sebuah kekeliruan yang sering dilakukan oleh perusahaan di luar sana, dan ini menimbulkan resiko hukum yang sangat besar bagi perusahaan. Kenapa? Karena sejatinya hukum antara pekerjaan permanen, hukum PKWTT, itu permanen, dengan hukum PKWT adalah hukum yang berbeda. Ya, tunduk pada hukum yang berbeda, syarat pekerjaannya pun berbeda. Jadi kalau pekerjaannya bersifat sementara, dia masuk ke PKWT. Kalau dia pekerjaannya bersifat tetap, berarti dia PKWTT atau permanen. Nah, dalam konteks kasus manajer keuangan tadi,
dia sudah permanen selama ini sampai di usia pensiun, kan pekerjaannya bersifat tetap. Ya. Terus dia di-hire lagi menjadi karyawan PKWT. Hukum PKWT-nya berlaku, jadilah pelanggaran di sana. Ya kan? Berarti yang dilanggar apa? Yang dilanggar adalah jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya, manajer keuangan itu, pekerjaan yang dilakukan oleh manajer keuangan adalah pekerjaan yang bersifat tetap. Ya. Terjadilah pelanggaran hukum PKWT. Di dalam UU CK, pelanggaran hukum PKWT itu membawa konsekuensi hukum. PKWT-nya berubah menjadi PKWTT. Artinya, yang tadinya perusahaan berharap si Denny sebagai manajer keuangan dikontrak 2 tahun, selesai 2 tahun paling cuma ngasih kompensasi PKWT, kalau sekarang kan 2 bulan upah. Cuma 2 bulan upah 2 tahun. Ternyata karena si Denny itu tahu aturannya, kemudian pas akhir 2 tahun waktu dia habis kontrak, dia malah balik menuntut perusahaan dengan mengklaim bahwa PKWT-nya itu batal demi hukum, sehingga Denny harus dianggap sebagai karyawan yang di PHK, maka kompensasinya malah menjadi pesangonnya 2 kali. Karena PHK-nya tanpa kesalahan kan? Ya, 2 kali. Berarti 2 kali 2, 4 bulan upah. Tuh, malah larinya ke sana tuh. Plus ditambah itu ya. Ya, kalau yang pensiun kan sudah diterima. Enggak, yang 2 tahun itu kan ada kompensasi itu kan. Kalau dia dianggap PKWT. ditarik sebagai PKWT, maka ada kompensasi KWT. Tapi kalau ini dia Jatuhnya permanen. yang diklaim bahwa dia adalah permanen, dia nggak ngitung ke sana, ngitungnya ngambil pesangon. PKWT pesangon ya. Ya, jadi pesangonnya orang permanen. Ya. Sehingga tadi 4 bulan upah. Maka dalam posisi seperti ini kan perusahaan yang rugi. Kebayang nggak kalau itu misalkan dikontraknya 3 tahun? Atau 4 tahun, atau 5 tahun, kan begitu. Tinggal dikali 2. Kali 2 aja. Kok masih kali 2 Den kan gitu? Ya karena PHK-nya kan berarti bukan karena habis kontrak, tapi PHK-nya berarti tanpa kesalahan. Dasar hukumnya kan KPN 150. Ya. Bayarnya 2 kali pesangon. Ya silakan dihitung pesangonnya. Ya maka jadi solusinya apa Dan? Solusinya justru apa yang disampaikan Bu Desia ini. Jangan di PHK dulu. Ya pekerjakan aja dulu. Misalkan kan kita butuh untuk cari pengganti Dan, gitu kan. Maka biasanya saya selalu menjawab pernyataan itu dengan pertanyaan balik. Kalau si karyawan sampai usia pensiunnya, si perusahaan atau HR belum juga menemukan penggantinya, mempersiapkan suksesornya, berarti perusahaan ini punya masalah dengan HR-nya. Terus maaf nih ya, kerjanya HR apa aja? Salah satu tanggung jawabnya kan adalah mempersiapkan suksesor. Yang punya data usia karyawan kan HR. Employment planning-nya. Harusnya dia udah tahu dong. Succession plan-nya udah harus siap dong. Pak Yunus tahun depan tuh sudah masuk usia pensiun. Saya sebagai HR salah satu tugasnya adalah succession plan. Saya harus mempersiapkan siapa yang kira-kira bisa menggantikan Pak Yunus pada saat Pak Yunus mencapai usia pensiun. Kan begitu? Dan proses setelah terima. Prosesnya harus jauh sebelumnya. Bukan nunggu Pak Yunus sudah sampai usia pensiun baru perpanjang dulu ya. Aku baru nyari gitu. Lah itu namanya lu nggak punya planning gitu. Terus buat apa ada HR di sana? Berarti kita punya masalah di HR-nya. Tapi kita bebankan tanggung jawabnya kepada si karyawan. Is it fair? Ini yang nggak adil.